Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum. Biar sempurna harus 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang menjawab salam masuk surga. Mudah-mudahan yang menjawab salam hutang-hutangnya lunas. Kok tambah kenceng? Di mana-mana kalau bab hutang ini aminnya kenceng. Alhamdulillah. Cicilan kerudung belum lunas. Cicilan seragam belum lunas, arisan belum bayar. Ada Bu? Hadir orangnya di sini? Duduknya di sebelah mana? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha babas sa'adah liman arada al-husna wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda, para orang tua, aparatur pemerintah yang hadir di pagi hari ini, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kepada Bapak Kepala Desa yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kepada Bapak Camat yang alhamdulillah beliau baru dilantik Pak ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau Pak Camat memperkenalkan diri supaya lebih kenal, kira-kira sama saya sudah kenal belum? Ada fotonya enggak? Oh, ada. Fotonya sama orangnya ganteng mana? Kalau dibilang tak ganteng semua saya balik nih. Ya. Nama saya Habib Nizar bin Yahya. Tadi kalau Pak Camat kata beliau istri baru 1, kalau saya masih bujang.
di sini. Ya, kalau di rumah lain lagi. Ya. Jadi alhamdulillah saya adalah Habib Nizar, saya dari Pontianak ya, dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa Merapi ini. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Masjid Al-Muttaqin Bapak Herman, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi segala hajat, niat dan tujuan beliau dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Muhammad Mangas, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan di dalam setiap langkah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada saudara saya, silahkan berdiri Pak Rudi. Ini saudara kita Abang Rudi ya. Ini saudara saya, calon anggota DPR RI Dapil Kalbar 2. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala langkah beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah lihat mukanya kan? Ya. Namanya pendek. Cuma 4 huruf. Ya. Rudi namanya. Ya. Ini cuman madah. Ya, kata orang sini madah. Ya. Dan seluruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Dan kalau kita mencoba menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian mencoba menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitung daripada nikmat tersebut. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang sudah kita dapatkan, atau nikmat yang saat ini tengah kita rasakan, atau nanti nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ditanya apa yang kurang dari diri manusia, yang kurang dari diri manusia itu terkadang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang pendek saja, yaitu ucapan alhamdulillah, terkadang jarang kita mengucapkannya. Padahal ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hidup kita penuh dengan kenikmatan, keberkahan, dan hati ini selalu akan tenang. Contoh saja, misalnya ketika kita dikasih panas sama Allah Subhanahu wa ta'ala, panas terus setiap hari, apa yang kita minta? Hujan. Ya Allah, kok panas? Coba dikasih hujan. Akhirnya dikasih hujan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan terus setiap hari. Minta apa kita sama Allah? Panas. Ya Allah, coba gak panas ya Allah, malah tak hujan terus ini. Dikasih panas sama Allah. Ya, dikasih panas minta hujan, dikasih hujan minta
panas, akhirnya malaikatnya bingung, dikasih hujan panas. Ya, penyakit yang turun akhirnya. Ya, makanya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, itulah yang terbaik, dan kita sebagai seorang hamba hendaklah bersyukur, minimal mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apalagi saat ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar ketika Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa masuk di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang istimewa. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah hamba-hambanya. Bulan di mana Allah membuka pintu taubat dan pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita bisa memuliakan bulan Rajab ini, memakmurkan bulan Rajab ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperhatikan kita. Allah akan menjadikan kita salah satu di antara hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat ini kita sudah berada di fase detik-detik terakhir bulan Rajab, ya. Dan ada satu keistimewaan yang luar biasa di detik-detik terakhir bulan Rajab. Ada satu amalan yang bisa kita amalkan. Kira-kira dikasih amalan mau enggak? Ini amalannya barang siapa yang membaca amalan ini di Jumat terakhir bulan Rajab. Ini Jumat terakhir bulan Rajab. Ya. Allah akan memberikan kemudahan di dalam urusan rezekinya. Allah akan menggampangkan baginya jalan untuk mendapatkan rezeki. Ya. Ibu-ibu yang ikut arisan malah namanya tak keluar terus, bisa diamalkan ini Bu. Ya. Nah, bisa diamalkan ini Bu. Waktunya kapan? Jumat terakhir di bulan Rajab hari ini, ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Nanti ketika sholat Jumat, ya, khatib itu khutbah pertama, kemudian khatib itu duduk sebelum berdiri lagi untuk khutbah kedua. Ada satu bacaan yang diajarkan oleh ulama. Apa bacaannya? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, ringan saja. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Ya, dibaca 35 kali di antara dua khutbah. Kemudian karena ibu-ibu enggak sholat Jumat, bagaimana? Boleh dibaca ketika masuk waktu duhur. Ya, ketika masuk waktu duhur bisa ibu baca, ya, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dibaca 35 kali. Dan inilah yang dibaca oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita di Jumat terakhir di bulan Rajab. Karena Rajab ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa. Sampai di detik-detik terakhirnya pun Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita. Dan tidak sampai di situ saja. Kemuliaan bulan Rajab sangatlah banyak. Di antara kemuliaan bulan Rajab adalah di bulan Rajab tersebut ada satu peristiwa yang agung, peristiwa yang maha dahsyat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang terjadi sangat singkat. Peristiwa yang terjadi dengan waktu yang sangat cepat.
Makanya ketika Nabi Muhammad itu beliau pulang mengerjakan daripada Isra Mi'raj ini, beliau menceritakan hal ini kepada penduduk Mekah pada saat itu. Apa yang terjadi? Fadhahiku. Penduduk kota Mekah semuanya tertawa. Penduduk kota Mekah semuanya mengolok-olok Nabi Muhammad. Penduduk kota Mekah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad mengada-ada cerita, sehingga Nabi Muhammad sedih pada saat itu. Menangis Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berjalan sambil beliau sedih, beliau ketemu sama sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ketika ketemu sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar nanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat dirimu menangis wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah bercerita, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya tadi malam aku mengalami perjalanan yang sangat dahsyat dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ketika aku ceritakan kepada penduduk kota Mekah, mereka tidak mempercayai diriku, malah mengolok-olok diriku." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Beliau katakan, "Inni la usaddiquhu walau ab'ad min dzalik." Ya Rasulullah, andai kata jaraknya lebih jauh daripada apa yang engkau ceritakan, maka aku pasti akan percaya. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "La anta siddiq." Engkau adalah orang yang terpercaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar, beliau itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat beliau yang pertama kali mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang mulia ini. Salah satu di antaranya dan penyebab utama terjadi peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengalami kesedihan yang luar biasa, sehingga pada tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa Nabi Muhammad bersedih? Kenapa pada saat itu dikenal dengan nama Amul Huzun, tahun kesedihan? Maka jawabannya karena Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dekat dengan beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh paman beliau yang bernama Sayyidina Abu Thalib. Tidak berselang lama, Nabi Muhammad juga ditinggal wafat oleh istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Dua orang ini adalah yang senantiasa membantu dakwahnya Nabi Muhammad, yang senantiasa mensupport daripada dakwahnya Nabi Muhammad, yang senantiasa ada untuk Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan daripada dua orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, merasa sangat kehilangan yang betul-betul. Sehingga ketika Allah melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, Allah tidak tega. Hingga akhirnya Allah memanggil malaikat Jibril dan memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk beliau membawa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Ya, buraq itu sejenis makhluk Allah yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, warnanya putih, punya sayap. Sekali mengepakkan sayap itu jaraknya sejauh mata memandang. Itu buraq, kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ya. Kemudian kita dapat mengambil atau menarik satu kesimpulan bahwasanya sangat penting
di dalam hidup ini kita itu untuk senantiasa dekat dengan orang-orang yang mensupport kita. Sangat penting di dalam hidup ini kita itu memiliki orang-orang yang senantiasa mendorong kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yang kedua juga kita bisa menarik satu kesimpulan dari apa yang diceritakan di atas, bahwasannya peranan penting istri Nabi Muhammad yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad sampai menangis ketika ditinggal wafat oleh istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Nangis Pak Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh istri beliau. Pak, oh Pak, saya mau nanya boleh Pak? Saya mau nanya boleh Pak? Jawab jujur Pak ya. Punya istri Pak? Misalnya istrinya meninggal, sedih enggak Pak? Hah? Nangis enggak Pak? Kalau istrinya meninggal, kira-kira akan setia atau nikah lagi? Masih ada aja kepengen lagi katanya. Bu, oh Bu, boleh gak nanya nih? Jawab jujur Bu ya. Cinta enggak sama suaminya Bu? Sayang enggak sama suaminya Bu? Cinta, sayang, sehidup semati pokoknya Beb. Pertanyaannya, ketika suami ibu meninggal, mau enggak dikubur sama-sama sama suaminya? Katanya sayang, katanya cinta. Setelah suaminya dikubur, batu nisannya dideketin. Bang, abang yang tenang di sana abang ya, jangan jadi hantu bangkit. Yang gantikan abang ada nanti bang katanya. Ya. Jadi dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat sayang dengan Sayyidah Khadijah, istri beliau, karena Sayyidah Khadijah itu betul-betul totalitas untuk Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah itu adalah gambaran istri salehah. Bagaimana kriteria istri salehah itu? Istri salehah itu adalah istri yang taat kepada suaminya, istri yang senantiasa melaksanakan perintah daripada suaminya. Begitu juga Sayyidah Khadijah menjadi wanita salehah, menjadi istri salehah karena sebab apa? Karena sebab doa, dukungan dan didikan dari suami beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus ada ikatan, harus ada saling membantu antara suami dan istri supaya menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Setelah akhirnya malaikat Jibril alaihi salam, beliau menemukan kendaraan yang cocok, kendaraan yang pas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam bersama buraq tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Muhammad melaksanakan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Padahal kalau kita berpikir secara akal, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh. Masjidil Haram di mana, Bu? Masjidil Haram di mana, Bu? Di mana? Merapi. Di Mekah. Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa, Pak? Palestina. Jaraknya sangat jauh. Kalau naik pesawat itu kurang lebih sekitar 2 jam. Ya. Jarak 2 jam ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Ya, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan lebih dari itu lagi, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menunggangi Burak menuju Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam ayat yang menerangkan tentang perjalanan Isra Mi'raj, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala buka dengan kalimat tasbih. Subhana, maha suci Allah. Ya. Kalimat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Allah kalau sudah berkehendak maka yang mustahil akan menjadi mungkin. Allah katakan di dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah berkata jadi, maka jadilah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya seorang hamba. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah berusaha. Tetapi penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita. Apa kuncinya? Siapa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan daripada niat dan tujuannya. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mustahil akan melalaikan kita. Makanya kita kalau lagi punya masalah, ada yang punya masalah di sini, Bu? Ada yang lagi ruwet di sini? Nampak dari mukanya. Ya. Kita punya masalah, kita lagi ruwet, adukan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngadu kepada Allah, kita angkat tangan kita, ya Allah, saya punya masalah ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Ya Allah, saya punya hajat ya Allah, tolong kabulkan apa yang menjadi hajat saya ya Allah. Terkadang kita ini ketika punya masalah, punya problem, lagi sumpek, curhatnya bukan sama Allah, tapi curhatnya sama siapa? Sama media sosial, sama Facebook. Ya, terkadang live pakai TikTok, Bu, ya. Pakai Instagram, posting status di WA, ya Allah, hutang aku banyak. Ya Allah, hidup kok ruwet. Ya Allah, kok sulit ya rasanya ya Allah. Ya. Paling orang yang baca cuman ngelihat, oh, dia ini lagi banyak utang nih. Ada juga yang baik ngedoain, mudah-mudahan dia ini utangnya lunas. Didoain. Ada yang lebih parah lagi, nengok status kita, masang postingan banyak utang, tahu rasa banyak utang. Ya, itu kalau kita curhat sama media sosial, akhirnya bukan jalan keluar yang kita dapatkan, tapi yang terjadi malah pusing. Ya, makanya jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran hidup kita. Karena pada hakikatnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Karena kalau orang itu dia sudah yakin betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa untuk menggoyahkan. Tidak akan ada yang bisa untuk menjadikan dia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mulai saat ini kita yakinkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kita. Allah melihat hati kita. Kalau hati kita sudah betul-betul yakin sama Allah, hati kita sudah betul-betul terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun yang akan menghalangi kita, maka halangan itu pasti akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ibadallah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendiri terjadi di waktu malam hari. Kenapa Isra Mi'raj kok terjadi di waktu malam? Kenapa Isra Mi'raj nggak terjadi di waktu pagi, waktu siang, atau waktu sore? Maka jawabannya adalah waktu malam itu adalah waktu yang barokah. Waktu di mana Allah membuka daripada pintu rahmatnya. Waktu di mana Allah mengijabah setiap doa-doa hambanya. Karena di setiap sepertiga malam itu sekitar jam setengah 3 sampai jam 3 atau setengah 4 gitu. Itu di setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada setiap hamba-hambanya dengan 3 seruan, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita, siapa yang punya hajat minta kepadaku akan aku ijabah. Itu seruan yang pertama. Seruan yang kedua dari Allah kepada kita, siapa yang ingin meminta ampun, maka pada saat ini aku ampuni, kata Allah. Dan seruan yang ketiga adalah siapa saja di antara hamba-hambaku yang mau beristighfar kepadaku di waktu ini, maka aku akan terima daripada istighfarnya. Itulah 3 seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di setiap sepertiga malam, ya. Makanya sepertiga malam itu adalah waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa, ya. Makanya waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang keramat, Pak, Bu, waktu yang luar biasa, ya. Makanya 3 ini adalah istimewa pokoknya, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min
Lalu terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menuju ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi Muhammad melihat Nabi Musa alaihi salam sedang sholat di dalam kuburannya. Karena pada hakikatnya para nabi itu mereka tidaklah wafat. Mereka hanya berpindah tempat dan mereka itu beribadah di alam kuburnya. Ketika Nabi Muhammad melihat Nabi Musa, maka dihampirin Nabi Musa pada saat itu. Akhirnya setelah berdialog sebentar dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa pada saat itu ternyata Masjidil Aqsa sudah penuh, dipenuhi oleh para nabi dan para rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, dan para malaikat pun juga ada di Masjidil Aqsa tersebut. Dan pada saat itu tiba yang namanya waktu sholat dan ditunjuklah Nabi Muhammad menjadi imam para nabi dan para rasul serta malaikat pada saat itu. Apa hikmahnya penunjukan Nabi Muhammad sebagai imam para nabi, para rasul serta malaikat pada saat itu? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasannya kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu punya gelar. Apa gelar beliau? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rajanya para rasul. Itu Nabi kita Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sholat dengan para nabi, rasul dan para malaikat, Nabi Muhammad melakukan Mi'raj. Nabi Muhammad naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad kembali turun dan membawalah Nabi Muhammad perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Makanya inti dari perayaan Isra Mi'raj adalah sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sangat penting. Sholat harus dijaga. Bahkan dikatakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Artinya kalau kita sudah bisa menjaga daripada sholat kita, memperbaiki daripada sholat kita, insya Allah amal-amal yang lain akan bagus. Sebaliknya, kalau kita sudah tidak bisa menjaga daripada sholat kita, tidak bisa memperbaiki daripada sholat kita, maka amal-amal yang lain akan hancur. Bahkan saking dahsyatnya sholat ini, sehari semalam Allah memanggil kita berapa kali? Allah manggil kita berapa kali? 5 kali melalui muadzin. Muadzin mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dipanggil sama Allah. Panggilan pertama terjadi di waktu subuh, panggilan kedua terjadi di waktu duhur, panggilan ketiga terjadi di waktu asar, panggilan keempat terjadi di waktu maghrib, dan panggilan kelima terjadi di waktu isya. Maka sungguh beruntung mereka orang-orang yang bisa mendatangi daripada panggilan Allah, menjawab daripada panggilan Allah ketika mendengar suara adzan, alhamdulillah sudah masuk waktu sholat. Ya, tapi terkadang ya kita lagi duduk di rumah, ya lagi nyantai, ya tiba-tiba di masjid suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa sudah adzan nih? Awal benar adzan, salah kali muadzinnya tuh yang adzan tuh. Ya, adzan yang ditunggu nih Pak, Bu, terkadang nih cuman satu aja, adzan maghrib kalau bulan puasa, itu yang paling ditunggu. Ya, jadi kalau sudah mau menjelang adzan maghrib, disetelnya radio, disetelnya TV, HP juga, pokok mana yang paling cepat adzan itulah maghrib pokoknya. Ya, betul enggak?
Sampai terkadang muadzin ya, mungkin karena dia letih atau dia ngidup-ngidupkan dulu lampu masjid, azannya telat 1 menit. Ya, ketika orang-orang datang ke masjid sholat maghrib diprotes, Pak, Bapak tadi itu telat 1 menit adanya Pak, kami bukannya jadinya telat. Wah, telat 1 menit pun ya. Jadi subhanallah, ketika kita mendengar adzan, alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di tengah-tengah daripada lantunan adzan, di situ ada kalimat yang indah. Kalimat yang kalau kita renungi merupakan kabar gembira dari Allah bagi kita. Apa kalimat itu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat. Kenapa? Karena di dalam salat ada al-falah. Di dalam salat itu ada keberuntungan. Di dalam salat ada kesuksesan. Di dalam salat ada keberhasilan. Siapa yang kepingin hajatnya kabul, siapa yang kepingin dimudahkan urusannya, salat ayo dijaga. Itu kunci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan sholat kepada kita sebagai kunci dari segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Allah berikan sholat kepada kita sebagai kunci untuk kita membuka pintu-pintu keberhasilan di dalam hidup kita. Makanya siapa yang bisa menjaga sholatnya, insya Allah Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga keluarganya, Allah akan jaga rezekinya, dan Allah akan jadikan kehidupannya kehidupan yang barokah. Apalagi yang tinggalnya di dekat masjid. Beruntung Pak Bu kalau kita punya rumah kita dekat sama masjid, dekat dengan surau. Kita bisa memakmurkan masjid dan surau tersebut dengan sholat berjamaah. Jangan masjid sudah adzan, rumah kita dekat dengan masjid, malah kita nggak sholat di masjid, malah kita langsung masuk lagi ke rumah. Ya, karena subhanallah orang ini bermacam-macam. Ada orang yang dia datangnya ke masjid cuman seminggu sekali. Ada enggak? Kapan? Ketika sholat Jumat, masih mending. Ada yang datang ke masjid setahun 2 kali. Ada enggak? Kapan? Idul Fitri sama Idul Adha, masih mending. Yang lebih parah lagi, datangnya ke masjid kapan? Seumur hidup sekali. Kapan tuh? Ketika dia meninggal, dimasukkan ke masjid jenazahnya, kemudian disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadikan masjid itu rumah nomor 2 kita setelah rumah kita. Ya, setelah rumah kita, masjid adalah tempat yang kita tuju. Karena ketika kita bisa menjadikan masjid ini sebagai tempat yang kita senangi, itu tandanya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dia ini bisa memuliakan daripada salatnya, itu adalah ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haqqin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya sholat ini sangat penting. Makanya kita, khususnya para suami, kalian ini adalah kepala rumah tangga.
Dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari sentuhan api neraka. Ya, harus kita jaga keluarga kita. Bagaimana? Dengan cara ajak keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Ingetin kalau sudah waktu sholat. Ya, kita ngomong ke istri kita, istriku sudah waktunya sholat, ayo kita sholat. Nah, sudah masuk waktunya sholat, ayo kita sholat. Ya, sampai diceritakan ketika sudah masuk waktu maghrib, ini istrinya lagi nonton sinetron. Ya, istrinya lagi asyik nonton sinetron, suaminya udah siap-siap mau ke masjid. Begitu suaminya nengok istrinya masih nonton, suaminya ngomong, "Dek, ayo dek, udah waktunya sholat, kita sholat." Apa kata istrinya? "Bentar bang, episode terakhir, nanggung. Kalau saya tidak nonton besok tak ada cerita kalau pas arisan." Bagus ceritanya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Suaminya pun ikut duduk di situ juga nonton. Anaknya yang udah siap mau sholat tadi nengok orang tuanya masih nonton. Akhirnya anaknya nanya, "Pak, ini sudah mau komat." Kata bapaknya, "Bentar nak, bapak lagi ngawankan ibu nonton sinetron." Bagus ceritanya. Akhirnya anaknya pun duduk di situ ikut nonton juga. Ya, berubah, yang tadinya niatnya mau sholat berjamaah, akhirnya nonton berjamaah. Ya, jadi waktu sholat ini harus kita prioritaskan. Karena kalau kita sudah bisa memprioritaskan daripada sholat, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya melalui momentum daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang terpenting apa? Kita tanamkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih takwa itu? Apa takwa, Pak? Takwa apa, Pak? Takut istri tua. Apa takwa itu? Takwa itu adalah takut dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati di dalam hidupnya. Dia tidak akan sembarangan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu segala tindak tanduknya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala tindak tanduknya itu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama, dia akan senantiasa husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baik sangka kepada Allah ini sangat penting. Orang kalau sudah bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidupnya itu enak. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu sesuai prasangka hambaku. Kalau kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah di dalam kehidupan ini, maka yang datang semuanya yang baik-baik. Tapi kalau kita sudah berprasangka yang nggak baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang datang di dalam kehidupan kita juga hal-hal yang nggak baik. Ya, jadi perlunya olah rasa, olah hati untuk kita itu berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adalah prasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat penting, ya. Itu sangat penting kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana prasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Prasangka baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memandang siapapun yang ada di hadapan kita dengan pandangan kebaikan. Memandang orang dari sisi baiknya, bukan dari sisi tidak bagusnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, senang dengan hamba-hambanya yang senantiasa berprasangka baik kepada sesama hamba. Apalagi di tahun-tahun seperti ini,
di musim-musim politik seperti ini, perlunya kita untuk senantiasa menjaga daripada prasangka baik. Kadang ya gara-gara kita berbeda pilihan, kita ribut. Gara-gara berbeda pilihan, ya kita nggak akur. Gara-gara berbeda pilihan, kita nggak tegur sapa. Yang tadinya ngopi bareng, kemudian kita jadi tidak ngopi bareng. Jangan kita korbankan persaudaraan kita. Jangan kita korbankan daripada kekerabatan kita. Bersatulah kita, ya. Karena persatuan itu sangat mahal, ya. Persatuan itu tidak ternilai harganya. Persatuan itu harus kita rawat. Indonesia ini menjadi besar karena apa? Karena persatuan. Indonesia ini bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke, apapun sukunya, apapun agamanya. Karena apa? Karena kita menganut konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Silahkan kita berbeda pilihan, silahkan Anda dengan pilihan Anda, tetapi yang namanya persatuan itu harus dijaga. Jangan kita saling mengolok, jangan kita saling menjatuhkan, jangan kita saling mencurangi, karena hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sering saya sampaikan dimanapun ketika saya memberikan tausiah, bukan hanya saat saya di Kalimantan Barat saja, bahkan saat saya berada di luar pulau, saat saya berada di Jawa, saat saya berada dimanapun. Ya, kemarin terakhir saya di Madura pada saat itu, dan saya ketika di Banyuwangi juga saya sampaikan daripada hal ini, pentingnya untuk merajut daripada persatuan, karena kita semuanya adalah bersaudara, kita semuanya adalah satu, ya. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama, kita saling bersatu, kita jangan saling menjatuhkan, bermainlah dengan sportif, ya. Jangan menggunakan cara-cara yang curang, cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah daripada, ya, pemimpin-pemimpin yang sudah nyata, yang senantiasa insya Allah kita harapkan ke depannya bisa membangun daerah kita. Ini bukan kampanye, tapi kalau kata orang sini madah, ya, bemadah katanya, ya. Jadi ada putra-putra daerah kita di sini, ya. Di sini ada Abang Rudi, di sini ada Pak Muhammad, terus ada Bang Herman. Ya, ini putra-putra daerah kita, ya. Pengen enggak putra daerah kita sampai di Senayan di sana? Pengen enggak ada wakil putra daerah kita sampai di Jakarta di sana? Iya, kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, ini saatnya. Ya, makanya dari Sekadau untuk Indonesia, dari Sekadau untuk NKRI. Ya, kita berjuang, ya. Makanya kita harus kompak, kita harus bersama-sama, ya, supaya apa? Supaya kita, ya, senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan jangan tergiur dengan cara-cara yang tidak bagus, ya, dengan cara-cara yang tidak pantas, ya. Karena suara rakyat itu adalah suara yang tertinggi. Pemimpin tertinggi di negeri ini adalah rakyat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, makanya di sini sangat penting, ya, persatuan yang nomor satu. Pokoknya kita harus senantiasa bergandengan tangan, saling kita mendoakan. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini menjadi negeri yang barokah. Ya, khususnya Kabupaten Sekadau ini, dan lebih khususnya lagi Desa Merapi ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah orang kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan senantiasa betul-betul menjaga daripada dirinya, ya. Dia akan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan husnudzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itulah yang bisa kita ambil hikmah daripada momentum perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita meneladani daripada sifat-sifat Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat jangan ditinggal
Dan yang ketiga, jadilah pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca sholawat tibbil qulub, mudah-mudahan Allah menyembuhkan segala penyakit kita. Dan kita membaca daripada sholawat nariyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan barakah dan syafaat Nabi Muhammad kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihi al-kurab wa taqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari Jumat ini adalah hari di mana pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbalna ajib da'wana anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana
Ya Allah, di pagi hari ini kami berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini ya Allah untuk memperingati daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah perkumpulan kami di pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, melalui perkumpulan ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup ya Allah, dosa suami, istri dan anak-anak kami ya Allah, dosa saudara, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan taubat-Mu ya Allah, bukakanlah pintu ampunan bagi kami semua ini ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, kami mengangkat tangan kepadamu ya Allah. Setiap dari kami memiliki hajat ya Allah, setiap dari kami memiliki permintaan ya Allah. Engkau mengetahui isi hati kami ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami inginkan ya Allah, Engkau mengetahui cita-cita dan tujuan kami ya Allah. Maka dengan barakah daripada duduknya kami di masjid yang mulia ini ya Allah, dan dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan barakah hari Jumat, dengan barakahnya Rajab terakhir ini ya Allah, maka mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk meraih daripada cita-cita kami ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, jadikanlah kami senantiasa orang-orang yang dekat dengan dirimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempat kami tinggal ini ya Allah sebagai daerah yang makmur, daerah yang Engkau ridhai, masyarakatnya senantiasa makmur semuanya ya Allah, dimudahkan dalam rezekinya ya Allah, diberkahi di dalam pekerjaannya ya Allah, dan dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak-anak yang senantiasa taat kepada orang tua ya Allah, anak-anak yang cinta kepada Nabi Muhammad, anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana anak-anak kami ini adalah harapan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa istiqamah bisa bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini senantiasa berprasangka baik kepadamu ya Allah, berprasangka baik kepada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini senantiasa dekat denganmu ya Allah, jadikanlah kami ini senantiasa mendapatkan ridha dan barakahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini senantiasa mendapatkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah lisan kami ini untuk bersolawat, muliakanlah diri kami ini untuk senantiasa berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, menjalankan apa saja yang membuat Nabi Muhammad tersenyum kepada kami ya Allah. Ya Allah, siapa saja yang sakit di antara kami ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Allah. Siapa saja yang menginginkan kesembuhan, maka berilah kesembuhan kepada mereka semuanya ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari berbagai macam musibah ya Allah. Berilah keselamatan kepada kami semua ini ya Allah, dan kepada bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan umur kami ini ya Allah. Jadikanlah umur kami ini sebagai umur yang barakah, umur yang Engkau ridhai, umur yang bisa memberikan kemanfaatan ya Allah. Dan ketika ajal mendatangi kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik ya Allah, dalam keadaan yang Engkau ridhai ya Allah, serta amal-amal kami selama kami hidup di dunia ini ya Allah menjadi penerang di dalam alam kubur kami ya Allah, dan mudahkanlah kelak jalan kami ya Allah menuju surga-Mu ya Allah, dan kami semuanya yang duduk di tempat ini ya Allah bisa satu surga dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebentar lagi kami akan menjumpai daripada bulan suci Ramadan, maka berkahilah kami di bulan Rajab ini ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan ya Allah, sehingga kami bisa berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan salat tarawih, menghidupkan bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran, memuliakan bulan Ramadan dengan berbagai ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bisyam wal qiyam wa tilawatil Quran wal yasir minal manam. Allahumma la
تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.